dalam rangka silaturahmi Haji Arsul Sani, SH, M. SI, Wakil Ketua MPR, RI bersama wartawan liputan Kabupaten Pemalang, pada hari Sabtu malam tanggal 24 Desember tahun 2022. Bertempat di Gedung Sasana Bakti Praja Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, acara dimulai pukul 19.15 WIB sampai selesai. Masa atas kalimat rahmat, taufik dan hidayah bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di Gedung Sasana Bakti Praja dalam rangka silaturahmi Wakil Ketua MPR RI bersama wartawan liputan Pemalang dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam malah kita sampaikan kepada tujuan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau dapat kita terima baik di dunia ini maupun hari kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, saya secara pribadi merasa sangat bersyukur karena Bapak Haji Arsul Sani, MSI, selaku Wakil Ketua MPR RI, saat ini bisa berada di tengah-tengah kita dalam rangka silaturahmi dengan para wartawan liputan. Alhamdulillah, kita nanti bisa saling mengisi, ada masukan-masukan. Beliau berkenan hadir pada malam hari ini, walaupun ini dalam keadaan hari Sabtu malam itu. Beliau, terima kasih Pak Arsul bisa berada di sini. Kita bisa bergedu-gedu rasa, bisa ngobrol silaturahim yang paling penting, dan nanti mungkin ada beberapa yang bisa diobrolkan terkait dengan pemberitaan-pemberitaan di Kabupaten Pemalang. Tapi alhamdulillah saya merasakan secara pribadi teman-teman wartawan, alhamdulillah terima kasih sudah artinya sudah pemberitakan yang bagus-bagus. Alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kami tidak alergi dengan pemberitaan yang yang mengkritik kami, mengkritik kita semua, tidak ada masalah. Itu untuk membangun, ya, untuk kita bagaimana memperbaiki, karena apapun yang namanya pemerintahan ini tidak selamanya baik dan mungkin tidak selamanya jelek juga, gitu ya. Tidak selamanya baik dan tidak selamanya jelek. Ada kalanya baik dan ada kalanya jelek. Kalau saat jelek mohon untuk diingatkan. Kami dengan senang hati kepada para wartawan, baik media cetak, online atau yang lain, gitu ya. Kami sangat senang apabila Bapak Ibu semuanya bisa memberikan masukan kepada kami nanti dan bisa kita diskusikan bareng-bareng. Seandainya memang tidak sama persepsinya, gitu, nanti bisa kita diskusikan mana yang terbaik untuk Pemalang. Kami tahu, paham dan sangat mengerti bahwa panjenengan semuanya pasti dengan tujuan untuk perbaikan Pemalang, dengan tujuan Pemalang ke depan lebih baik, pasti, ya. Sehingga kami sangat berterima kasih apabila panjenengan semuanya bisa saling memberikan masukan yang membangun, untuk kami pemerintah. Karena tadi kami sampaikan pemerintah tidak selalu benar, dan pemerintah tidak selalu salah. Ada benarnya, ada salahnya. Makanya kalau salah mohon untuk diluruskan. Natal, mudah-mudahan Natal di seluruh Indonesia termasuk di Pemalang ini bisa Natal yang damai dan penuh sukacita bagi yang merayakan. Teman-teman, para wartawan, para pekerja media yang saya hormati, meskipun mungkin sekali waktu beberapa kali kita sering ketemu, tapi rasanya kita belum pernah berkumpul seperti ini, ya. Nah, mumpung saya masih jadi anggota DPR, nanti kan kira-kira selesai sampai
tanggal 30 September 2024. Ya, mesti nanti ada program-program saya kira yang bisa kita lakukan bersama, terutama program-program sebelum saya mulai yang terkait dengan peningkatan kapasitas, capacity building. Ya. Nah, mungkin nanti teman-teman yang menjadi pengurus bisa berkomunikasi. Ya. Ini pernah saya atau sering saya lakukan dengan teman-teman di press room DPR MPR RI. Ya. Pasti dalam setahun itu paling nggak ada 1-2 program di samping tentu yang resmi dari institusi dari lembaga DPR maupun MPR itu sendiri. Saya juga bingung sebenarnya mau ngomong apa malam ini, tapi saya mau cerita aja lah ya, barangkali ada yang bisa jadi berita. Ini bagian sebetulnya dari kegiatan reses akhir tahun yang saya tentu harus laksanakan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Bupati, saya siap bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang bekerja berprofesi sebagai nelayan, dan tentu mendengarkan langsung apa yang mereka perlu dukungan, termasuk dari saya sebagai mereka. Nah, Pemalang memang belum tersentuh yang urusan di area Pantai Utara, ya. Dulu waktu dimulai atau bukan dimulai ya, sudah berjalan, tapi kemudian ada beberapa sejumlah permasalahan yang terkait dengan tanggul, ya, dengan polder. Jadi Pekalongan tentu saya juga ikut memperjuangkan. Kemudian yang terakhir, Kota Pekalongan itu mendapatkan proyek yang besar, yakni pelabuhan onshore. Itu tujuannya memang untuk menghidupkan kembali Kota Pekalongan sebagai kota perikanan. Itu ada 69 media. Bentuk medianya tentunya nanti menjadi kewajiban setelah Pemda memberikan kerjasama artinya stimulus ataupun data dari gerhanaonline.net. Status. Yang mau saya tanya. Maka saya berharap sekali dari kami, intinya biar ada revisi di undang-undang perbankan itu sendiri, biar dijelaskan dulu Pak ya, atau ditekankan kepada pihak bank jangan mudah asal melelang gitu Pak. Jadi ada kriteria nilainya Pak. Itu saja Pak yang kami sajikan untuk oleh-oleh Bapak nanti di sana, biar ada apa ya namanya nanti. Misalnya apa, sambil halal bihalal atau sambil apa gitu. Kadang-kadang kalau buka puasa saya memang malas juga kalau buka puasa gitu ya. Izin Bapak. Tapi apa monggo silakan. Oke, iya Pak. Bapak DPR dari komisi berapa Pak? Saya komisi 3. Ya, dengan permasalahan hukum ya Pak. Iya. Pesan Pak kira-kira untuk nanti kepala daerah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, intinya seperti ini. Ini semua jajaran pemerintahan, termasuk juga yang di DPRD, jalankan tupoksi tugas pokok dan fungsi yang ada itu ya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ya, jangan neko-neko, udah itu aja gitu loh. Ya, toh semuanya juga ya, meskipun barangkali tidak besar atau tidak wah, itu kan juga mendapatkan remunerasi ya dari negara. Jadi ya yang dihaki itu adalah yang memang menurut undang-undang bisa dihaki. Jangan kemudian nyari tambahan yang neko-neko, karena pasti ya itu hanya soal waktu saja. Yang neko-neko itu pasti akan berurusan dengan aparatur hukum. Pak, satu lagi Pak, isu yang berkembang terkait dengan ini apa? Amandemen undang-undang yang Undang-undang dasar enggak ada lah, sampai sekarang itu MPR tidak pernah membicarakan, jangankan yang formal, dalam yang formal sudah tidak apa lakukan, termasuk misalnya soal isu penuh
pemilu. Kan kalau pemilu ditunda kan harus diamandemen dulu undang-undang dasarnya. Ya, tidak bisa Karena ini kemudian rumor yang ditunda berkembang begitu. semacam itu, Pak. Itu tidak ada, tidak pernah. Saya sebagai salah satu pimpinan MPR tidak pernah ada dalam melakukan peraturan soal itu. Apalagi tahapan pemilu sudah mulai. Ya, tahapan pemilu lah bahwa itu sudah mulai apa? Kan sudah mulai ada rekrutmen PPK, Panwaspam dan segala macam. Gitu. Dorongan RUU cita aset Perampasan aset. Ya, RUU perampasan aset itu kalau saya setuju, saya termasuk yang mendukung adanya RUU perampasan aset. Tapi apakah semua fraksi yang ada di DPR itu mendukung? Ya silakan ditanya ke masing-masing fraksi. Tapi kalau ditanya fraksi P3 kita setuju, ya. Itu. Karena RUU perampasan aset itu diperlukan bukan hanya terkait dengan tindak pidana korupsi, tapi banyak tindak pidana yang lain, narkotika. Dari Sinar Pantura, Karsono mengabarkan.